Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu dari Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu 7 sampai dengan 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak akan ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami baca. Kami percaya firman adalah inspirasi daripada Allah Roh Kudus yang memberikan itu bagi kami, supaya kami boleh tahu bagaimana seharusnya kami hidup selama kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Namun kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Roh Kudus yang juga mencerahkan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu kita lebih banyak membahas mengenai bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia ini selama kita menantikan apa yang disebut sebagai kedatangan Tuhan, dan kemudian selama masa-masa penantian itu ada banyak sekali pergumulan, penderitaan yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Artinya, ya kita lebih banyak bicara mengenai berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga tidak banyak spesifik langsung kemudian mengarah kepada percakapan mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih mengarah ke sana, kepada kedatangan Kristus yang kedua. Dan saya mau mulai dengan pertanyaan murid-murid di dalam ayat yang ke-7. Bila manakah atau kapankah? Kalau LAI terjemahan baru yang kedua, dia pakai kata guru, kapan semuanya itu akan terjadi. Jadi saya kira itu akan lebih tepat terjemahan di dalam LAI yang kedua, karena kata bila mana itu lebih tepat diterjemahkan kapan. Ini pertanyaan tentang waktu kedatangan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan bahwa hal itu yang di dalam TB1 itu terjemahan baru 1 lebih itu bentuknya plural, sehingga lebih tepat diterjemahkan semuanya itu atau hal-hal itu. Kapankah hal-hal itu akan terjadi? Kapan semuanya itu akan terjadi? Nah, itu berarti pertanyaan murid-murid itu tidak hanya berkaitan dengan teks di dalam ayat 5 dan 6. Yesus bicara mengenai runtuhnya bait Allah. Lalu kemudian murid-murid tanya, jadi Tuhan kapan hal-hal itu akan terjadi? Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang mengacu kepada banyak hal, bukan hanya kepada satu hal, yaitu runtuhnya bait Allah. Maka pertanyaan ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu dan saya lihat sebagai konteks awal percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, yaitu peristiwa runtuhnya bait Allah dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu dan saya mau lihat di dalam pasal 21, ya, konteks percakapannya adalah berbagai peristiwa yang berkaitan, tentu saja berkaitan dengan ayat yang 5 dan 6, yaitu peristiwa runtuhnya bait Allah. Tetapi kalau lihat penjelasan Tuhan Yesus, maka ini berkaitan dengan yang ditanyakan oleh murid adalah bila manakah semua itu atau banyak hal itu terjadi. Kapan? Itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terkait dengan waktu kedatangan Tuhan. Ya. Jadi kapan ya Tuhan akan datang kapan? Kalau engkau akan pergi, kapan engkau akan datang?
Maka ini sebuah pertanyaan yang sangat penting, yang seringkali kemudian bahkan menjadi perdebatan di antara orang Kristen. Ya, orang berdebat karena ini hal yang penting. Ini adalah hal yang signifikan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya ya, tidak masalah jika satu saat Bapak, Ibu, dan saya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kelihatannya pertanyaan kapan itu bukan sebuah pertanyaan yang tepat. Maka Bapak, Ibu, dan saya tidak akan menemukan Yesus memberi jawaban tentang kapan dia akan datang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 7-21 itu kan ada dua pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah bila manakah itu akan terjadi? Ini pertanyaan tentang waktu, dan itu tidak ada jawaban. Yesus nggak jawab mengenai kapan. Artinya mempersoalkan kapan Yesus datang itu bukan persoalan yang penting bagi Bapak, Ibu, dan saya sebenarnya. Tetapi kemudian, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ini yang dijawab oleh Yesus Kristus. Persoalannya hari ini adalah Bapak, Ibu, dan saya berjumpa dengan gereja yang punya kecenderungan, atau kita sendiri punya kecenderungan untuk mempersoalkan kapannya. Sekali lagi, itu bukan persoalan terpenting dalam kehidupan kita. Tentang kapan Yesus datang, itu bukan urusannya kita. Murid-murid itu punya fokus itu. Bahkan waktu Yesus mau naik ke sorga, mereka masih tanya, kapan engkau akan datang? Dan Tuhan Yesus seolah-olah bilang, urusannya kamu tuh bukan itu. Tapi kalau urusan kamu adalah Roh Kudus turun dan kamu akan memberitakan Injil. Mereka tuh punya keinginan untuk cepat-cepat pergi ke sana. Orang-orang ini lebih suka nyanyi mungkin kalau orang seperti ini, dunia yang fana bukanlah rumahku. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, saya mau utus kamu masuk ke dalam dunia ini. Karena kalau saudara dan saya akan lihat lagu yang lain, dia bilang, ini adalah duniahu. Nah, kelihatannya Bapak, Ibu, dan saya akan melihat Tuhan Yesus itu tidak mau orang itu lebih banyak berfokus kepada persoalan kapan. Maka di dalam Markus 13 ayat 33, Tuhan Yesus bilang, kamu tuh tidak akan tahu waktunya. Manusia tidak akan pernah tahu. Meskipun manusia mencoba, dan Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan banyak orang hari ini mencoba untuk menebak kapan Yesus datang berdasarkan tanda-tanda zaman. Yang kedua, Tuhan Yesus bahkan di dalam Matius 24 dan Markus 13, itu kan punya kemiripan tentang hari dan saat itu. Hari kedatangan Tuhan. Pertama dia bilang tidak ada orang yang tahu. Artinya tidak ada satu manusia pun yang tahu. Hari ini saudara, saya akan menemukan banyak orang mencoba untuk menebak, dan seolah-olah secara spiritual ada beberapa level di atas manusia yang lain sehingga dia tahu semua itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, malaikat yang ada di atas kamu pun tidak tahu. Malaikat yang ada di sorga, yang bersama-sama dengan Bapa pun tidak tahu. Kemudian bahkan Yesus mengatakan, anak sendiri pun tidak. Ya, dalam konteks ini tentu saja dia tidak sementara berbicara sebagai pribadi ilahi, tetapi anak di dalam konteks dia sebagai seorang manusia, dia tidak tahu kapan waktu itu akan terjadi. Satu-satunya yang tahu di sini adalah Bapa. Dia bicara mengenai pribadi ilahi, cuman itu yang tahu. Jadi pertanyaan yang pertama tentang kapan Tuhan datang adalah sebuah pertanyaan yang tidak tepat sebenarnya, dan Tuhan Yesus tidak merasa ada kebutuhan untuk menjawab, ada desakan untuk menjawab itu. Semua usaha untuk menebak atau menentukan waktu dan hari itu yang ditanyakan oleh murid-murid dengan motif apapun. Ada orang bilang, kalau saya tahu kapan Tuhan datang, mungkin kehidupan spiritual saya akan jadi lebih baik. Oh, kalau begitu, kalau kita tidak tahu kehidupan spiritual kita nggak baik. Jadi kehidupan kita itu ditentukan oleh tahu waktu datang atau tidak datang. Justru yang diinginkan oleh Tuhan adalah konsistensi, Bapak, Ibu, dan saya. Entah dia sudah datang dengan segera, atau dia akan datang dengan segera, atau dia masih lama, ya Bapak, Ibu, dan saya mestinya konsisten di dalam kehidupan spiritual itu. Pada waktu, semua usaha apapun, dengan motif apapun, bahkan motif yang terlihat paling spiritual sekalipun, jika saudara dan saya berusaha untuk menebak dan menentukan waktu itu, sebenarnya itu merupakan perlawanan kepada Allah. Kenapa? Karena motif tersebut menggerakkan pikiran, perasaan, dan tindakan yang bertentangan dengan firman Kristus sang kebenaran. Jika Kristus adalah sang kebenaran, dan bagi dia, kapan waktunya itu bukan yang terpenting, Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu berlawanan dengan kehendak Kristus sang kebenaran itu, atau pemikiran Kristus sang kebenaran itu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa tidak ada yang tahu, lalu untuk apa kita menebak-nebak sesuatu yang kita tidak tahu. Ulangan pasal 29 ayat 29 bilang hal-hal yang dibukakan itu untuk manusia. Tapi hal-hal yang tidak dibukakan, hal-hal yang tersembunyi itu untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya punya tugas selama kita ada di dalam dunia ini, mari kita berjuang untuk kemudian memahami apa yang telah Allah nyatakan bagi kita. Tidak usah berspekulasi dan membuang-buang waktu tentang hal-hal yang sudah jelas Allah bilang kamu tidak tahu. Di dalam pengalaman sejarah, Bapak, Ibu, usaha menebak dan menentukan kedatangan Kristus, waktu kedatangan Kristus, itu bukan tanda kematangan spiritual. Ini adalah tanda kehidupan yang kekanak-kanaan secara spiritual. Bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Kristus, tanda kekanak-kanaan. Itu bukan tanda kedewasaan. Meskipun banyak orang merasa bahwa ya kalau dia bisa menebak dan memperkirakan, itu adalah tanda kedewasaan. Bagi saya tidak sama sekali gitu.
Sebaliknya, di dalam sejarah, Bapak Ibu dan saya akan menemukan ini adalah petunjuk kepada kemerosotan spiritual. Bagaimana mungkin kita mengambil sebuah tindakan yang bertentangan dengan firman Kristus sang kebenaran itu. Bahkan pada akhirnya Bapak Ibu dan saya akan melihat ini bisa bermuara pada apa yang disebut sebagai penyesatan. Waktu saya SMA di Bandung pernah terjadi ya Bapak Ibu, orang meninggalkan pekerjaan, menjual harta kekayaannya, lalu kemudian kumpul di satu tempat, kalau tidak salah di Bandung waktu itu, lalu kemudian menanti kedatangan Tuhan. Sampai hari ini itu tidak terjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya juga dengar mengenai orang-orang yang kumpul di satu tempat menanti kedatangan Tuhan, dan karena tidak datang mereka yang memutuskan untuk menjumpai Tuhan dengan cara bunuh diri. Ini bagi saya cara seperti ini hanya mengekspresikan apa yang disebut sebagai kemerosotan spiritual dan bukan kematangan. Matang secara spiritual berarti Bapak Ibu dan saya punya pemikiran, perasaan, dan kehendak itu justru ditaklukkan kepada pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Bukan sebaliknya, berusaha menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah kepada kehendak kita. Oleh sebab itu, maka sekali lagi Tuhan Yesus tidak mengajak Bapak Ibu dan saya untuk kemudian mempersoalkan kapan waktunya. Tetapi ada hal yang penting kelihatannya yang dibicarakan, justru itu adalah pertanyaan kedua. Apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Dan Yesus kemudian mulai memberi jawabannya. Yesus punya percakapan sampai dengan akhir pasal 21. Itu kan ayat yang sampai ayat 38 itu lebih banyak berbicara mengenai tanda-tandanya. Dan dengan demikian maka apa ya? Bagi saya ini jauh lebih penting. Dia kasih tanda. Nah, Bapak Ibu, yang penting dari hal ini adalah teori tentang tanda itu kan, yang namanya tanda itu menunjuk kepada sesuatu yang ditandai. Maka yang paling penting sebenarnya, tanda bisa penting, tetapi dia tidak lebih penting daripada yang ditandai. Orang menikah pakai cincin kawin. Cincin kawin itu kan tanda cinta kasih. Cincin penting. Cincin mungkin berharga, tetapi dia tidak lebih berharga daripada cinta kasih. Maka cincin itu sementara menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih berharga. Sama ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan, hal yang terpenting itu bukan tandanya, tetapi apa yang mau dia tandai. Pertama ya kedatangan Tuhan, dan nanti ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu dan saya bisa lihat bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesus kelihatannya di dalam ayat 5-6 ketika dia berbicara mengenai bait Allah runtuh, murid-murid kemudian langsung tanya, kapan hal itu akan terjadi? Apa lagi tanda-tanda yang lain? Tuhan Yesus hanya mau memberikan indikasi bahwa kalau kamu lihat bait Allah runtuh, maka masa itu sudah dimulai. Sekali lagi, Yesus masih ada di dunia, tapi dia bilang, kalau kamu lihat bait Allah sudah runtuh, berarti waktu yang kamu tanyakan itu sudah dimulai. Ada banyak tanda mengikutinya, tetapi permulaannya adalah satu tanda di dalam sejarah, yaitu runtuhnya bait Allah. Maka Bapak Ibu kita bisa sampai kepada satu kesimpulan ini. Tuhan Yesus bisa bilang bahwa tanda awalnya kamu bisa kenali, yaitu bait Allah runtuh. Jadi kapan itu dimulai? Ya pada saat bait Allah runtuh, itu tanda awalnya. Namun tidak ada tanda yang memastikan akhirnya. Jadi tidak ada orang yang bisa pakai tanda-tanda zaman untuk mengatakan Yesus sudah mau datang. Bapak Ibu, ada orang bilang perang. Perang dari dulu terjadi, Bapak Ibu. Dari zaman dulu itu perang terjadi. Hari ini saudara dan saya mengkhawatirkan, banyak orang mengkhawatirkan perang dunia ketiga. Apakah Yesus sudah mau datang? Perang mau dunia mau jadi 7 kali pun. Itu bukan petanda bahwa Bapak Ibu dan saya sudah pasti Yesus sudah sangat dekat. Ya, waktunya makin dekat ya. Tetapi kita tidak bilang bahwa 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Perang dunia pertama dan kedua ketika terjadi juga, orang Kristen seringkali kemudian berusaha untuk menebak-nebak, oh ini perang besar sekali. Besar kemungkinan Yesus sudah mau datang, dan masih lewat berapa banyak tahun sampai dengan hari ini. Sehingga saya kira Bapak Ibu dan saya hanya bisa mengenali awal daripada permulaan zaman yang disebut sebagai zaman akhir yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dimulai oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak ada orang di dalam dunia ini yang bisa menentukan kapan Yesus datang. Semua usaha sekali lagi untuk menentukan kapan Yesus datang adalah perlawanan aktif terhadap perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa tidak ada manusia yang tahu, malaikat tidak tahu, Tuhan Yesus juga tidak tahu. Lalu bagaimana kalau Yesus sendiri sebagai manusia pada masa itu tidak tahu, lalu ada manusia yang tahu? Ya saya kira itu sebuah persoalan besar. Kedatangan Kristus yang kedua, pada saat Yesus datang, saya pakai istilah itu adalah satu-satunya tanda yang memastikan akhir dari segala sesuatu. Bapak Ibu dan saya tahu kapan akhir zaman terjadi, ya pada saat Yesus Kristus datang. Kalau dia sudah datang, berarti semua sudah berakhir. Kalau dia sudah datang, maka Bapak Ibu dan saya tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat.
kesempatan untuk menginjili orang-orang yang kita kasihi, semua sudah berakhir. Kapan? Ketika dia sudah datang. Dan satu-satunya tanda atau peristiwa, katakanlah mungkin kalau saya pakai tanda mungkin tidak terlalu oke, kita bisa pakai istilah satu-satunya peristiwa yang memastikan akhir dari segala sesuatu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka tanda-tanda zaman itu bukan sebuah tanda atau sejumlah tanda yang berfungsi untuk menolong Bapak Ibu dan saya memecahkan teka-teki akhir zaman. Perang terjadi. Ada antikristus, menarik di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu Yohanes bilang, kamu dengar ada banyak antikristus, kamu dengar akan ada satu antikristus datang. Lalu Yohanes bilang, saya kasih tahu kamu, sekarang ini banyak antikristus. Jadi antikristus bukan akan datang dan bukan cuma satu, tetapi sudah datang dan banyak. Sampai kapanpun Bapak Ibu dan saya akan berjumpa dengan seorang orang yang digerakkan oleh spirit atau semangat antikristus itu. Nah, maka tanda-tanda zaman tidak berfungsi untuk menolong Bapak Ibu dan saya memecahkan teka-teki kapan Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Perang mau terjadi, Bapak Ibu, bencana mau terjadi. Itu bukan petunjuk bahwa Bapak Ibu dan saya bisa menebak kapan Yesus datang. Nah, mungkin saya bisa kasih gambaran ini. Kalau kita lihat di dalam konteks Alkitab, saya tidak mau banyak itu, tetapi Bapak Ibu bisa lihat ini konteks. Ini adalah masa perjanjian lama sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua. Akhir zaman itu akan terjadi pada saat Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tanda-tanda yang Yesus sebutkan tadi adalah tanda-tanda yang terjadi di antara kedatangan pertama dan kedua. Dan mungkin Yesus mau bilang bahwa kalau kamu lihat bait Allah sudah runtuh, itu berarti itu adalah permulaan dari semuanya itu. Ketika Yesus naik, bait Allah runtuh kira-kira tahun 70. Ya, itu tanda-tanda zaman selalu ada di sana juga, Bapak Ibu. Dan perang, apalagi bencana, penyakit, aniaya terhadap orang Kristen itu terjadi sepanjang kedatangan pertama dan kedua. Setelah Yesus Kristus datang, ya semua berakhir dan Bapak Ibu dan saya masuk kepada apa yang disebut sebagai kekekalan. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam sejarah gereja atau di dalam sejarah teologi, seringkali orang melihat masa antara kedatangan pertama dan masa antara kedatangan yang kedua ini sebagai masa anugerah. Kalau Yesus sudah datang ke sini ini Bapak Ibu, ya sudah tidak ada lagi penginjilan, sudah tidak ada lagi pertobatan, semua sudah selesai. Yang ada di sini hanya ucapan syukur, sukacita karena Allah beranugerah bagi Bapak Ibu dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau penyesalan. Salah satu penderitaan di neraka itu Bapak Ibu, Alkitab memberi petunjuk bahwa penyesalan penderitaan terbesar di dalam neraka adalah penyesalan dari orang-orang yang pernah mendengar tentang Allah namun mereka menolak Dia. Tetapi tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda yang akan terjadi di antara kedatangan pertama dan kedua, sehingga karena ini adalah tanda-tanda yang sangat umum terjadi, maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa menggunakan itu untuk menebak-nebak kapan Yesus datang. Kita bisa bilang bahwa tanda-tanda zaman adalah peristiwa yang terjadi di sepanjang zaman akhir ini. Ya, orang bilang akhir zaman, oke, ini dia di sini. Tetapi seringkali orang pakai istilah zaman akhir itu ya ini antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua ini, yaitu tanda-tanda itu terjadi sepanjang ini Bapak Ibu. Semua yang Yesus sebutkan, kalau Bapak Ibu perhatikan secara teliti, ya sudah terjadi di sini. Bahkan sebelum ini juga perang ada kok. Semua yang tanda-tanda itu baru berhenti di sini. Sehingga sekali lagi kita bisa bilang bahwa perang, bencana, hal-hal yang menakutkan, yang menjadi teror bagi manusia itu bukan hal-hal yang kemudian mengatakan, oh sekarang kami sudah di sini nih, sudah dekat sekali. Oh enggak. Mungkin saja sekali lagi perang, kalau seandainya pun jadi perang dunia ketiga, mungkin akan ada yang keempat dan seterusnya. Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa memastikan. Jadi apa fungsi tanda-tanda zaman itu? Tanda-tanda zaman itu diberikan oleh Allah bagi Bapak Ibu dan saya untuk mengingatkan bahwa Yesus pasti datang. Ini hal pertama. Ketika Bapak Ibu dan saya lihat gempa bumi, dengar mengenai gempa bumi, itu kan tanda yang berjadi. Bahkan setelah Bapak Ibu dan saya sudah tidak ada dan Allah masih mengizinkan, katakanlah dunia ini ada 100-an tahun atau ribuan tahun lagi, maka kita sudah tidak ada. Tetapi sambil menanti kedatangan Tuhan dan Tuhan izinkan kita dengar tentang perang, mata kita, telinga kita mendengar tentang perang, mata kita mungkin melihat bencana dan seterusnya, ya pemikiran kita bukan dia sudah datang atau belum ya. Pemikiran kita harusnya diingatkan kepada Yesus Kristus itu pasti datang. Ini yang saya bilang bahwa tanda-tanda zaman adalah sesuatu yang penting tetapi tidak lebih penting daripada yang mau dia tandai.
Tanda-tanda zaman ini seperti cincin yang mau menuju kepada yang lebih mulia, yaitu cinta kasih. Sekarang, tanda zaman adalah tanda yang penting, tapi mau menunjuk kepada peristiwa yang lebih penting, yaitu Yesus Kristus pasti akan datang, membawa umatnya untuk menikmati apa yang disebut sebagai sukacita yang kekal. Memperhadapkan mereka yang melawan dia kepada apa yang disebut sebagai penghukuman kekal. Ya, tanda-tanda zaman akan mengingatkan itu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kalau seandainya kita lihat tanda zaman yang terjadi hari ini, perang, penderitaan, semua itu mengerikan, Bapak Ibu. Kristus mau bilang, penghukuman kekal jauh lebih mengerikan daripada itu. Kenapa kamu takut dengan tanda-tanda zaman ini? Kenapa tanda-tanda zaman itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita, tetapi neraka tidak mengerikan bagi kita? Dia akan datang bukan hanya sebagai Tuhan yang kemudian menyelamatkan umatnya, tetapi dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi dengan adil. Dia akan menuntut pertanggungjawaban dari semua manusia tanpa terkecuali. Ada satu lukisan tentang penghakiman Allah. Itu Bapak Ibu, saya cari-cari, masih belum ketemu sudah berapa waktu ini. Tetapi di dalam lukisan itu digambarkan ada seorang perempuan, dia peluk anaknya dengan perasaan takut. Anaknya itu meskipun kelihatan bayi di tangannya dia, tetapi anak itu punya mata tuh menggambarkan seperti orang yang lagi takut. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya berfokus kepada gambar itu, mata mereka dua takut, tapi mata sang ibu bukan kepada anaknya. Anak itu juga bukan lagi lihat kepada ibunya. Mata dua oknum ini sementara melihat ke samping belakang daripada ibu, dan ada seorang algojo yang luar biasa besar itu. Rupanya mereka takut kepada algojo itu. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya lihat algojo dengan pedang yang besar yang terhunus untuk membunuh dua orang ini, kalau kita lihat pada matanya, itu matanya juga seperti seorang yang sementara ketakutan, dan matanya dia terarah ke belakangnya. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang algojo itu apa? Ada singa yang besar gitu. Rupanya sang algojo takut dengan singa itu. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat kepada singa itu, dalam lukisan itu singa itu begitu gagah, tapi pada saat yang sama terlihat seperti ketakutan, dan matanya sementara melihat ke langit. Dan ketika Bapak Ibu lihat ke langit, sang pelukis menggambarkan langit itu begitu hitam, begitu gelap, untuk menggambarkan apa yang disebut sebagai murka Tuhan. Lukisan itu hanya mau memberi pesan satu kepada Bapak Ibu dan saya. Di dalam dunia ini banyak hal yang ditakutkan, tetapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada penghakiman Allah. Ketika tanda-tanda zaman terjadi dan itu menakutkan, itu adalah sebuah panggilan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk mengingat bahwa Kristus pasti datang. Dan ketika dia datang, dia akan memberkati umatnya, tetapi dia akan menghakimi mereka yang melawan dia. Bagi mereka yang melihat tanda zaman itu dan ketakutan, harusnya mereka lebih takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali percakapan mengenai akhir zaman itu terjadi, Bapak Ibu akan menemukan Yesus mengajak murid-murid untuk berfokus tentang hari ini. Percakapan mengenai akhir zaman tidak memanggil jiwa kita untuk pergi jauh dari bumi ini. Tidak, Bapak Ibu. Percakapan tentang akhir zaman itu senantiasa merupakan sebuah percakapan yang mau mengajak murid-murid untuk berfokus tentang hari ini. Maka ketika dia ngomong mengenai tanda zaman, dia selalu bilang apa yang mengajar tentang bagaimana hidup. Misalnya ayat 8. Mereka ngomong mengenai apa tandanya, dia bilang kamu waspada. Bukan waspada untuk hari-hari yang akan datang. Waspadalah hari ini. Jangan kamu mengikuti mereka. Dia bicara mengenai ketika tanda itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kemudian dia bilang, ayat 10, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ayat 11 bilang akan terjadi gempa bumi. Kemudian dia bilang kamu akan ditangkap dan seterusnya. Lalu ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Yesus ngomong tanda-tanda bukan untuk mengalihkan fokus kita kepada dunia yang akan datang atau masa yang akan datang. Sebaliknya, dia ngomong mengenai bagaimana cara hidup di sini dan sekarang. Di sini hidup waspada. Di sini kamu harus jadi saksi. Mirip seperti pertanyaan murid-murid juga, Bapak Ibu. Kapan waktunya engkau akan datang dan memulihkan Israel, kerajaan Israel? Tuhan Yesus bilang, enggak. Itu bukan urusan. Roh Kudus akan turun, dan setelah itu kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai kepada Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yesus berfokus kepada apa yang harus terjadi di sini dan sekarang pada orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, saya pernah satu kali lihat satu lukisan itu, Yesus naik ke sorga, matanya itu ke bawah gitu. Dia bukan mata lihat ke atas, tapi matanya melihat ke bawah. Artinya dia begitu mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang diingatkan bahwa Yesus pasti datang, tetapi pada saat yang sama mengingat Yesus pasti datang itu adalah sebuah panggilan untuk berkarya di dalam dunia ini.
Jadi percakapan mengenai akhir zaman itu bukan sebuah percakapan untuk membuat Bapak Ibu dan saya merindukan satu hari di mana Tuhan datang lalu kemudian saya menikmati sukacita di sana. Kok orang Indonesia, orang Kristen itu menjadi sangat egois. Bapak Ibu, Karl Marx itu benci, salah satu kebenciannya kepada orang Kristen, dan kemudian dia mengatakan bahwa agama adalah candu, justru karena habis orang beragama mereka itu lebih banyak ingat Tuhan, pengen ke surga daripada berkarya di bumi. Makanya dia bilang, oh, agama ternyata candu, membuat manusia pergi ke dunia yang lain dan tidak mau berkarya di dunia ini. Kristus kita sendiri, meskipun tidak membenarkan Karl Marx, adalah Kristus yang waktu ngomong mengenai akhir zaman, dia menarik mata kita, hati kita, untuk kemudian masuk ke dalam dunia dan berkarya di sana. Tanda-tanda zaman mengajar bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup di dalam masa penantian ini. Apa yang akan terjadi? Dia sebut beberapa tanda. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Hal pertama yang akan terjadi adalah apa yang disebut sebagai penyesatan. Inti daripada penyesatan itu adalah pseudo Kristo, itu apa yang kita sebut hari ini sebagai Kristus yang palsu. Dan ini menarik karena Wahyu 13 ayat 11 itu menggambarkan hal ini. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat, binatang yang pertama yang muncul di dalam Wahyu 13 itu menggambarkan aniaya terhadap orang Kristen. Dan kalau orang Kristen tetap bertahan di dalam aniaya, maka yang terjadi adalah munculnya binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan uniknya binatang itu adalah tampilannya seperti anak domba, seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak teliti, kita lihat dari luar, dia mirip sekali dengan Kristus. Tetapi ketika dia berbicara, baru ketahuan itu bukan Kristus, karena suaranya adalah suara naga. Bapak Ibu, untuk membedakan yang asli dan yang bukan, itu bukan tampilannya. Sekali lagi, membedakan asli dan bukan tampilannya, tetapi ajarannya, suaranya. Suara apa yang dia representasikan. Sehingga kemudian, senjata iblis yang paling berbahaya bagi saya adalah penyesatan. Pseudo Kristo. Orang Kristen itu tidak jeli untuk kemudian membedakan mana asli, mana palsu, maka dengan mudah mereka tertipu hanya modal orang bawa Alkitab. Saya perhatikan beberapa komplain kadang-kadang ketika hamba Tuhan berdiri, kemudian dia berkhotbah, dia lupa baca ayat Alkitabnya, Bapak Ibu dan saya bisa marah. Wah, khotbah kok nggak baca Alkitab. Tetapi kalau ada satu orang baca Alkitab, lalu khotbahnya serampangan, orang akan anggap itu khotbah dari Alkitab. Ini hanya menunjukkan bahwa orang Kristen hari ini sudah kurang waspada. Dia kehilangan kepekaan untuk membedakan mana benar, mana salah. Orang Kristen hari ini telah kehilangan kapasitas untuk menguji. Bapak Ibu, perintah Tuhan Yesus adalah hari ini akan terjadi hal-hal yang sedemikian. Ini adalah hal yang akan terus terjadi. Tuhan Yesus bilang waktunya sudah dekat, artinya dia segera terjadi. Setelah Tuhan Yesus pergi, dia bilang penyesat akan datang. Paulus bilang sebentar lagi saya pergi, serigala-serigala akan masuk. Artinya itu adalah sesuatu yang segera terjadi dan akan terus terjadi. Makanya Tuhan Yesus bilang sudah dekat. Bukan masalah kedatangan kedua sudah dekat, tetapi penyesatan itu akan segera terjadi. Sepanjang zaman Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan itu. Maka Tuhan Yesus bilang karena sepanjang zaman ada penyesatan, maka cara hidup Kristen adalah terus berwaspada. Berwaspada dan berjaga-jaga adalah karakteristik cara hidup orang Kristen di sepanjang zaman. Kepekaan untuk membedakan roh dan kapasitas untuk menguji harus dimengerti, dimiliki oleh semua orang Kristen tanpa terkecuali. Bapak Ibu, dia pakai istilah jangan kamu mengikutinya dan seterusnya. Tapi saat ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dan saya berjaga-jaga untuk melawan penyesatan? Cuman satu cara. Bapak Ibu dan saya berjaga-jaga terhadap penyesatan dengan mempelajari kebenaran. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya mau berjaga, bagaimana saya berjaga-jaga terhadap penyesatan? Cuman satu cara, yaitu bergumullah dengan kebenaran. Hanya kalau Bapak Ibu dan saya bergumul dengan kebenaran, kita akan peka terhadap kesalahan. Tapi kalau orang datang gereja, belajar hanya untuk mencari-cari sesuatu yang apa yang salah untuk kemudian dipersoalkan, Bapak Ibu dan saya tidak akan menjadi peka terhadap yang benar. Tapi kalau kita belajar kebenaran dengan serius, maka ketika ketidakbenaran muncul, biasanya ada semacam kepekaan. Maka ini menentukan cara hidup orang Kristen, berjaga-jaga dengan bergumul dengan kebenaran. Yang kedua adalah chaos. Social chaos di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, 9b.
Kamu akan, atau sorry, 9a, apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Itu adalah sesuatu yang biasa. Sekali lagi, jangan terkejut. Ya mungkin saya bisa bilang, ya nggak usah panik. Ada kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga misalnya. Ya kalau memang itu terjadi, kita berdoa supaya Tuhan bertindak dan seterusnya. Tetapi itu bukan tanda kedatangan Tuhan sama sekali. Itu bukan tanda bahwa Tuhan pasti akan segera datang. Dia bilang, kamu nggak usah terkejut kok. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Itu yang disebut sebagai social chaos. Ada perang antar bangsa, ada pertikaian antar bangsa, permusuhan antar manusia. Itu adalah sesuatu yang akan sering terjadi dan akan sering Bapak Ibu dan saya jumpai. Social chaos, cosmic chaos di dalam ayat 11 juga ada. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semua ini berbicara mengenai teror, konflik antara manusia, tragedi, bencana yang merampas damai sejahtera, mengakibatkan apa yang disebut sebagai ketakutan, mengakibatkan duka cita dan kepahitan. Kan tiap hari Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan fakta ini. Chaos, sesuatu yang tidak terjadi, yang kondisi yang tidak seharusnya, kondisi yang tidak kita harapkan, itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu dan saya seolah-olah di sini digambarkan tidak punya pilihan yang lain kecuali Bapak Ibu dan saya kemudian sadar pertama bahwa ya itu tidak selalu berarti bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ayat 9 bagian B, Bapak Ibu. Banyak orang berfokus kepada tanda-tanda yang Tuhan ajarkan di dalam ayat 9, ayat 10, ayat 11. Mereka lupa di 9b itu terselip satu kalimat penting itu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Maka jangan jadikan ini sebagai pertanda bahwa Tuhan Yesus pasti sudah dekat sekali datang. Perang, teror, konflik, berbagai tragedi, berbagai bencana boleh terjadi. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya sudah akan datang. Tanda-tanda zaman itu hanya mau menjadikan akhir zaman menjadi lebih dekat bagi saudara dan saya. Ya, lebih dekat itu juga bukan berarti Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi lebih dekat dalam pengertian begitu itu terjadi, ingatlah Tuhan Yesus pasti akan datang. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, ketika tragedi terjadi, konflik terjadi, hal-hal menakutkan itu terjadi. Dua hal yang lain perlu Bapak Ibu dan saya ingat, betapa rapuhnya kita. Konflik terjadi, kita tidak bisa damaikan. Teror terjadi, kita tidak bisa selesaikan, bahkan kita ketakutan. Ketika tragedi, bencana terjadi, orang-orang yang kita kasihi tidak dapat kita lindungi. Betapa rapuhnya manusia. Tanda-tanda zaman akan memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai betapa rapuhnya kita. Tetapi tanda-tanda zaman juga akan memberi petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya, bukan hanya kepada kerapuhan manusia, tetapi mengingatkan kita kepada Allah. Kita mesti datang kepada Allah dan kemudian bersandar kepada Dia yang menjamin damai sejahtera. Maka tanda-tanda zaman itu mau mengatur bagaimana hidup kita hari ini, bukan hidup di masa yang akan datang. Perintah misalnya berjaga-jaga tadi itu di sorga kita sudah tidak perlu melakukan berjaga-jaga karena penyesatan lagi kan. Bahwa kita terus bergumul dengan kebenaran, iya, tetapi berjaga-jaga karena penyesatan itu sudah pasti tidak. Dia memanggil kita untuk melampaui ketakutan-ketakutan kita. Datang kepada Allah, bersandar kepada Dia. Dan bagi saya ini yang menarik, yang ketiga, terakhir. Salib. Ciri utama murid Kristus. Bapak Ibu, ternyata orang percaya tidak lolos dari kesulitan ini. Banyak orang bilang kalau Tuhan Yesus mau datang, orang Kristen itu tidak akan mengalami aniaya. Yesus Kristus sendiri ngomong, Bapak Ibu, bahwa kita akan mengalami aniaya. Yesus yang ngomong. Itu bukan ajaran seorang hamba Tuhan itu. Yesus yang ngomong. Bahwa pada masa itu akan terjadi banyak sekali aniaya. Karena namaku. Ini yang saya sebut sebagai salib. Bapak Ibu, orang percaya tidak lolos dari apa yang disebut sebagai kesulitan atau tribulasi. Kesulitan besar itu. Kenapa? Karena kesulitan besar, tribulasi yang akan Allah izinkan, itu adalah kesempatan besar untuk bersaksi. Dia bilang kamu nggak perlu memikirkan lebih dulu apa yang akan kamu katakan, karena kita juga nggak tahu pertanyaan orang-orang itu apa. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu jawaban. Bapak Ibu, ini bicara mengenai perkataan yang keluar untuk memproklamasikan kebenaran Allah. Stefanus itu
ketika Tuhan jemput dia untuk mengalami eskatologi individualnya. Dia bukan hanya lihat Kristus, tapi dia mengajarkan sebuah ajaran, sebuah khotbah yang luar biasa. Dan hari ini banyak orang pakai khotbahnya Stefanus dikhotbahkan, banyak orang terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan Daniel, Hananya, Misael, Asaria, bagaimana Allah memberi hikmat kepada mereka untuk bersaksi tentang Allah mereka justru di dalam konteks aniaya. Tribulasi bukan sesuatu yang akan Bapak Ibu dan saya terhindar dari sana. Justru Kristus bilang kita akan menghadapinya. Karena Kristus tahu itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk bersaksi. Maka Paulus bisa bilang begini, kepada kamu itu, Filipi pasal 1 kalau tidak salah ayat 9. Kepada kamu tidak hanya diberikan panggilan untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus. Kepada kamu diberikan juga panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Sehingga ajaran Alkitab tidak mengatakan Bapak Ibu dan saya lolos. Ketiadaan penderitaan itu tidak pernah kok diomongin oleh Alkitab. Alkitab bilang tribulasi justru dialami oleh orang percaya sebagai kesempatan untuk bersaksi. Bersaksi melalui hidup yang menderita karena kebenaran. Kenapa salib itu penting? Bapak Ibu, sejak abad pertama ada banyak tanda orang Kristen. Tetapi salib itu seolah-olah kekal, bertahan sampai hari ini. Kristus sendiri bilang, inilah tandanya kamu adalah muridku. Kamu itu menyangkal diri dan memikul salib. Salib itu adalah simbol penderitaan karena kebenaran. Kenapa penderitaan itu bisa menjadi saksi? Karena penderitaan karena kebenaran. Salib itu membedakan kita dari dunia. Dunia ini menderita karena dosa. Dimulai dari dosa lah dunia menderita. Tetapi saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Menderita karena kebenaran. Salib menderita karena kebenaran. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya Allah sekali lagi mengizinkan penderitaan itu terjadi dan orang Kristen masuk di dalamnya. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya juga baca terus-menerus, nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa itu adalah kesempatan untuk menikmati anugerah. Dia bilang di dalam ayat-ayat terakhir, ayat 18, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Ini yang saya sebut sebagai bagian salib, oleh karena nama. Ayat 18, tetapi sehelai pun dari rambutmu, kepalamu tidak akan hilang, satu helai pun tidak. Artinya tidak akan Allah izinkan kalau kematian terjadi karena Allah izinkan. Tetapi Allah juga sanggup untuk pelihara, beranugerah bagi umatnya yang mengalami penderitaan. Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Asaria itu maksudnya. Kalau seandainya mereka, Tuhan mau izinkan, mereka mati. Tapi Allah beranugerah. Ada orang-orang yang Allah beranugerah bagi dia di dalam konteks penderitaan melalui kematian. Ada orang-orang yang Allah beranugerah bagi dia dengan meloloskan dia dari kematian. Tetapi semua itu akan mengarahkan kita bukan kepada siapa kita, tetapi kepada Kristus. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Di dalam kitab Wahyu, barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan memperoleh jubah putih itu, dia akan mendapatkan upah itu, dan seterusnya. Tetapi cerita mengenai akhir zaman, sekali lagi, bukan cerita tentang kita, itu cerita tentang Kristus. Itu bukan cerita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu cerita mengenai segala sesuatu yang akan terjadi di masa ini, di sini dan sekarang, antara kedatangan pertama dan antara kedatangan yang kedua. Cerita tentang akhir zaman, bukan cerita yang mau memanggil kita untuk merindukan dunia yang lain. Karena toh, pada akhirnya, langit dan bumi baru adalah sorga turun ke bumi ini. Wahyu pasal 21. Cerita tentang akhir zaman mau mengajar kepada kita bahwa Kristus pasti akan datang dan menuntut kita untuk berespon dengan tepat karena Kristus pasti akan datang sebagai Raja yang menebus, menyelamatkan, menjaga kita sekaligus. Dia pasti akan datang sebagai Hakim yang menuntut pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang pernah Dia anugerahkan kepada kita. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is